Siap untuk belajar? Siap. Ya, sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Ya, sebelum kita berdoa, mungkin ketua kelas yang akan memimpinnya akan kelasnya memimpin doa sebelum kita mulai belajar ini. Kepada seluruh teman-teman, sebelum materi dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sampaikan semoga doa kalian cuma Allah dan memberikan ilmu yang bermanfaat dan yang berkah. Amin. Sebelum kita mulai, saya akan mengabsen yang hadir atau yang tidak hadir. Mungkin ada yang tidak hadir. Kenapa? Berapa orang? 2 orang. Yang alfa ada sih? Baiklah. Semuanya ada yang namanya menghadir siapa? Yang satunya? Baiklah, terima kasih. Sebelum kita pada inti pelajaran yang kemarin sudah saya tentang masalah dakwah Muhammad di Kota Mekah. Kita masuk pada pelajaran berikutnya, yaitu tentang masalah pola atau strategi dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pola dalam dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu berbagai macam bentuk, mana dalam beberapa bentuk itu diantaranya itu yang kita bahas pada kali ini yaitu ada 5. Pertama yaitu adalah tentang dakwah secara rahasia atau disebut juga sirriyah, itu secara sembunyi. Secara sembunyi. Yang kedua itu secara terang-terangan. Apa itu terang-terangan? Yaitu jar, disebut juga dengan jar, yaitu Nabi Muhammad itu berdakwahnya itu dengan secara umum, secara terang-terangan. Yang ketiga adalah ya. Yang keempat yang kelima perjanjian Aqaba. Tentunya perjanjian Aqaba itu ada berapa katanya? Ada 2. 1. Mereka menyatakan setia kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, Mereka menyatakan mereka berpegang harta dan jiwa. ya, kembali pada yang pertama dalam pola strategi untuk dakwah Nabi Muhammad itu, yang pertama secara sirriyah, yaitu secara sembunyi. Ya, kita tahu anak-anak bagaimana. Jadi Nabi Muhammad itu dalam menjalankan dakwahnya itu pertama secara sembunyi itu adalah dibentuk keluarga atau sahabat dekatnya, yaitu dengan cara sembunyi namanya. Yaitu dengan pertama dalam penyiaran agama Islam itu dengan secara sembunyi Nabi Muhammad itu adalah khusus pada keluarga besarnya.
sana itu ada yang pertama kali itu masuk Islam, yang dikatakan itu as-sabiqul awwal. Artinya orang yang di antaranya adalah di kalangan keluarga siapa saja? Yaitu istri beliau adalah Siti. Yang kedua ada yang ketiga keempat itu Abu Bakar Siddiq termasuk adalah sebagai ya, sahabat yang paling dekat ya. Itu yang pertama. Dalam bentuk yang kedua ada yang namanya secara jarak, yaitu secara terang-terangan. Dan anak-anak, sebelum kita melangkah pada pelajaran berikutnya, mari kita bersama-sama menyimak video visualnya bagaimana di adalah nanti kita mari tonton bersama-sama dalam video ini. Sekalian, gimana dengan video yang kalian tadi perlihatkan? Gimana? Udah bisa memahami? Jadi itu diantaranya pola atau strategi atau bentuk dalam dakwah Nabi Muhammad. Jadi diantaranya dalam pola dan bentuk strategi dalam dakwah Nabi Muhammad itu kita sudah tadi menyaksikan bersama-sama dan perlu diingat untuk kalian dan perlu juga dipelajari kalau bisa kita itu nanti merangkum apa yang sudah tadi kalian lihat sebelumnya. Baiklah anak-anakku sekalian, dengan adanya materi yang pada kali ini semoga menjadi ilmu yang
bermanfaat dan berkah. Baiklah anak-anakku, mungkin di antaranya kalian ada yang bertanya, silakan yang saya jelaskan tadi. Ya, silakan kalian. Perkenalkan, nama saya Zina Zaro. Ya. Saya ingin bertanya, pada tahun berapakah perjanjian Aqabah itu terjadi? Baiklah, mungkin ada yang lain sebelum saya jawab. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Nabila. Saya ingin bertanya, ada berapa alasan Nabi Muhammad hijrah ke Taif? Oke, yang lainnya di samping kanan kiri atau ada yang lainnya? Jadi ya, saya jelaskan dulu ya. Yang pertama yang ditanyakan itu adalah tentang masalah perjanjian pada tahun berapa? Pada tahun berapa itu perjanjian Aqabah terjadi? Yaitu pada tahun ke-12 ya. Nah kan yang mau dicatat yang lainnya pada tahun ke-12 kenabian, itu bertepatan dengan tahun 621 Masehi. Jadi Nabi Muhammad itu menerima rombongan haji pada waktu itu dari Yasrib. Dari Yasrib, rombongan itu diperkirakan berjumlah sekitar 12 orang pada waktu itu. Jadi Nabi Muhammad SAW itu menyampaikan dakwahnya. Mungkin dipahami tadi? Ya. Ya, pertama. Yang kedua dari siapa tadi? Yang kedua itu ada berapakah kan alasan Nabi Muhammad itu memilih Taif? Yang pertama di situ, kenapa Nabi Muhammad itu memilih Taif? Karena Taif itu adalah kota yang kedua setelah Mekah. Jadi kota yang kedua setelah Mekah. Sehingga mungkin Nabi Muhammad di situ lebih merasa nyaman, lebih merasa sejahtera di kota Taif di situ. Yang kedua, karena di Taif itu ada yaitu Bani Taif yang salah satunya adalah suku Arab yang paling kuat dalam memeluk agama Islam. Jadi itu pada waktu berdakwah di Taif itu merasa lebih nyaman, sejahtera, lebih damai. Jadi sehingga Nabi Muhammad itu memilih itu kota Taif. Jadi karena itu adalah kedua dari bisa dipahami? Apa yang saya jelaskan, apa yang saya pelajari dari pertanyaan baiklah anak-anakku, karena kita sudah bisa memahami, sekarang itu kami mencoba kalian untuk ya sedikit merangkum atau menjelaskan apa yang disampaikan pelajaran tadi yang saya sampaikan. Coba di antara kalian bisa ya mungkin mana ya silakan ke depan untuk menjelaskan sedikit atau menuliskan tapi kan yang lainnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
kan? Ya, nggak cukup ya? Nggak mungkin itulah teman-temannya tadi juga menjadi ilmu yang barokah. Amin. Untuk berikutnya, karena sudah waktunya ini kita ada soal, ya, ada soal dari kami. Jadi ada soal, tapi soal itu adalah pilihan ganda. Ya. Kita perhatikan di videonya. Di antaranya soal pilihan ganda itu adalah yang pertama, pilihannya itu apa? Yang nomor 1 yaitu Nabi Muhammad SAW diutus di muka bumi sebagai rahmat untuk titik-titik A, B, C, D. Jadi pilihannya kita cari di situ. Itu diantaranya. Yang kedua, cara dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah adalah titik-titik A, B, C, D juga ya. Jadi kita tinggal pilih. Terus yang ketiga, salah satu keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah adalah titik-titik A, B, C, D tidak kita pilih. Jadi diantaranya itu adalah soal pilihan ganda. Jadi kalian itu nanti kalau sudah selesai kita kumpulkan, disatukan pada ketua kelas nanti yang nanti di baiklah, mungkin sampai di sini dulu. Semoga kita itu diberikan kesehatan oleh Allah dan ditemukan kembali. Setelah sampai di sini dulu, kita akhiri dengan pembacaan Alhamdulillah. Sebelum kita tutup, kita doa bersama-sama. Kita mulai. Terima kasih. Oh,